Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf ya lama sekali aku nggak update video karena memang kemarin-kemarin itu aku belum ada bahan mau update video tentang apa, karena ya memang belum ada progres atau memang belum akad ya aku tuh kemarin-kemarin. Jadi kemarin itu pas 3 Juli aku udah akad kredit ya akhirnya ya, alhamdulillah. Terus di video kali ini aku mau share tentang aplikasi Sikasep. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Sikasep itu apa sih gitu. Sikasep itu aplikasi buat mengetahui sampai di mana progres KPR, pengajuan KPR kita. Nah, downloadnya itu di Play Store ya. Nah, waktu bulan lalu waktu kita masih sering bolak-balik ke bank itu kita memang udah disuruh sama pihak bank untuk download Sikasep ya, biar kita itu tahu gitu sampai di mana proses KPR subsidi kita. Nah, tapi waktu itu kita juga udah download gitu karena HP kita itu HP jadul, cuman Samsung Galaxy Grand Prime itu. Kita waktu itu download, terus kalau waktu mau daftar itu selalu stuck sampai yang foto KTP, layar kalau udah habis foto KTP itu layarnya cuman hitam aja gitu. Nah, waktu itu kita itu nyalahin sama si pihak aplikasinya karena kita baca review-review di Play Store itu banyak yang bilang ini aplikasi gimana sih error dan lain sebagainya. Jadi kita mikirnya oh mungkin ini error ya aplikasinya ya, waktu itu kita mikirnya seperti itu. Nah, tapi sekitar 2 minggu yang lalu kita kan mau akad, jadi kita mau nggak mau tetap harus download itu Sikasep dan tetap harus berhasil sampai yang login ya. Terus habis itu kita kan bilang sama mas marketingnya itu gimana ya mas, nggak bisa gitu, nggak bisa download lalu sampai yang layarnya seperti ini, kita screenshotin gitu. Terus sama si mas marketingnya disuruh datang ke kantor, didaftarin pakai HP-nya dan ternyata bisa. Jadi ternyata itu Sikasep itu kalau mau download itu minimal itu OS Androidnya harus yang Oreo ke atas, Oreo, Pie seperti itu ya. Nah, kalau yang di bawahnya itu memang belum bisa. Dan punya kita itu kan karena kita HP jadul ya terang saja nggak bisa ya. Sebenarnya kita tuh mau beli HP, cuman kita tuh kayak yang udah nabung kan, udah mau beli HP ya. Tapi setiap mau beli HP tuh kita keinget ntar kita mau bikin rumahnya tuh yang seperti ini, yang sekaligus depan sampai belakang itu mau direnov sekaligus. Jadi kita itu setahun ini tuh bener-bener irit banget, kita nggak yang beli apa-apa gitu, enggak, tiap ada uang gitu kita langsung nabung. Jadi kalau setiap mau beli apa itu kita langsung keinget rumah, ntar jadi nggak mau dijadiin kayak gini gitu. Jadi kita tuh bukannya yang nggak bisa beli HP sih enggak ya, cuman kita tuh nabung beneran. Nah, kalau waktu itu kan udah bisa sama si HP mas marketingnya. Terus habis itu kita tinggal login aja di HP kita. Nah, pertamanya waktu hari pertama daftar itu proses pengajuannya itu di Sikasep itu udah sampai yang nomor 3. Selang sehari pindah develop sama pihak banknya itu pindah ke nomor 4. Habis nomor 4 terus selang sehari juga itu pindah ke nomor 5. Tapi awalnya yang nomor 5 itu merah dulu. Kita juga sempat was-was, kok merah ya, kenapa kok merah? Karena di aplikasi Sikasep itu kalau merah itu artinya kita nggak berhasil ya. Nah, kita juga sempat was-was kenapa kok merah. Terus kita tungguin aja sampai malam, ternyata malam harinya udah berubah jadi hijau. Nah, artinya itu udah disetujuin ya. Setelah kita ada jadwal untuk akad itu di aplikasinya udah pindah ke yang nomor 6. Nah, kalau udah yang nomor 6 itu artinya kita udah bisa akad. Alhamdulillah kemarin tanggal 3 itu udah bisa akad. Awalnya di jadwalnya malahan hari Senin itu tanggal 6 Juli, tapi tahu-tahu dapat kabar maju ke tanggal 3 Juli. Alhamdulillah lebih cepat. Nah, aku juga mau sharing ke teman-teman yang sekarang belum akad juga, yang masih nungguin itu. Aku mau cerita, dulu kan aku FLTP ya, pertama kali pengajuan itu FLTP. Nah, karena tahun lalu aku kehabisan, aku nungguin lagi. Waktu itu aku nggak bisa ambil BP2BT kan, karena memang aku belum ada tabungan ya belum ada rekening lah waktu itu. Walaupun aku udah bikin yang rekening buat yang itu buat yang akad itu bulan Juli, tapi kan karena belum ada sekitar 4 bulan belum ada ya, jadi tetap nggak bisa BP2BT.
Terus kita nungguin lagi, itu kita sebenarnya pengennya nungguinnya yang FLPP ya, FLPP itu yang flat sampai lunas itu, tapi ternyata kita tetap kehabisan juga, kita nggak dapat FLPP tahun ini. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Terus kita disuruh pindah BP2BT. Awalnya ya kita tuh mikir, aduh ntar kan selisih angsurannya sama yang FLPP itu kelihatan banget per bulannya sampai yang 200-an gitu. Kita bisa nggak ya, soalnya kan kita juga masih ada tanggungannya kolahin anak ya. Terus kita mikir lagi, kalau nggak gini kapan akadnya. Ya udahlah, kita akhirnya iyain aja, kita akhirnya pindah yang BP2BT. Tapi ternyata ketendang sama si ini COVID-19 ini, itu BP2BT nya juga lama. Terus ya gimana lagi ya, terus ditawarin akhirnya sama si mas marketingnya, gimana kalau pindah yang SSB atau SSM itu. Terus ya udahlah, kita nggak mikir panjang lagi ya udah kita iyain aja. Dan hasil akhirnya kemarin itu tanggal 3 Juli itu kita akad dengan program yang SSM atau SSB itu. Nah bedanya sama FLPP apa? Kalau FLPP itu kan flat ya, 5% aja bunganya sampai lunas, mau 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun itu juga flat aja gitu. Tapi kalau yang itu yang SSM atau SSB itu sama-sama sih dapat bantuan uang muka 4 juta, sama dapat, cuman bedanya di angsurannya aja. Kalau 10 tahun pertama itu 5% bunganya. Nah kemudian nanti di tahun ke-11 itu naik menjadi 12,5% ya bunganya ya. Jadi kenaikannya itu 7,5%. Nah sebagai gambaran nih, aku sendiri 10 tahun pertama itu per bulannya itu cuman 750 ribuan. Itu selama 10 tahun pertama. Kemudian setelah 10 tahun pertama, selanjutnya tahun ke-11 itu angsuran aku berubah menjadi 1 juta lebih sedikit lah, pokoknya 1 juta lebih sedikit gitu sampai lunas. Dan itu flat ya, nggak naik-naik lagi, cuma naiknya di tahun ke-11 itu aja. Jadi nggak terlalu banyak sih ya selisihnya. Dan ya 10 tahun ke depan kan juga UMR pasti naik terus ya. Jadi ya udah waktu itu kita iyain aja, dan akhirnya kita akad yang SSM atau SSB itu. Nah, apa pentingnya aplikasi Sikasep itu? Pentingnya itu juga untuk mengetahui itu tadi ya, proses pengajuan KPR subsidi kita itu sampai di mana gitu. Nah, buat teman-teman yang masih nunggu, pokoknya tetap semangat. Di sini aku juga mau share tentang video akad kredit aku kemarin itu. Aku mau share apa aja persyaratannya, terus gimana, berapa lama, kayak gitu. Nanti aku segera share ya. Aku mau edit videonya dulu. Jangan lupa di subscribe, terus tonton sampai selesai video aku ya. Terima kasih.